Kita niatnya mau ngevlog di Malioboro pas weekday ya, biar sepi. Nah, ternyata dari balkon ini kalian tuh bisa lihat Malioboro dari lantai 2. Tapi enak ya, suasananya tuh bener-bener kayak Jogja zaman dulu yang masih sepi gitu ya. Siapa nih yang kangen sama suasananya Malioboro nih pas sore-sore? Pastiin kalau kalian mau masuk ke daerah Malioboro sini, bawa kendaraan itu harus sebelum jam 6 sore ya. Kayaknya bisa nyampe nih, 10.000 langkah nih hari ini nih. Si hujan ya, cocok banget nih makan ramen kayak gini. Ada odengnya juga. Enak banget loh. Pedes banget. Ini makanan Jogja tapi kayak makanan Jawa Timur ya. Ini jokes bapak-bapak ya, mohon maaf ya. Halo, ini lagi di Malioboro. Kita niatnya mau ngevlog di Malioboro pas weekday ya, biar sepi. Nah, ternyata hujan deres. Tapi ini kayaknya bakal berhenti sih bentar lagi. Jadi ini kita akhirnya dapat parkir di Malioboro Mall ya. Karena saking sepinya, tadi di jalan sepi banget, di jalan Malioboro sepi banget. Terus ini juga mallnya sepi. Jadi kita tuh biasanya kalau ke Malioboro parkirnya di Malioboro Mall ini ya. Jadi enak, nyaman gitu, nggak kehujanan dan cari parkirnya jadi lebih gampang. Ini pas lagi sepi, tapi kalau pas lagi rame ya nggak bakal dapat parkiran juga. Yuk kita mau jalan-jalan dulu ke mallnya ya, sambil kita lihat di luar Malioboro kayak gimana. Parkirnya kayak gini ya, jadi ini tuh pas lagi sepi, soalnya tadi hujan mulai dari jam 2:30. Memang Malioboro Mall lagi sepi banget. Biasanya tuh rame, jadi parkirannya kayak gini. Memang kapasitasnya nggak terlalu banyak, tapi kalau kalian beruntung bisa dapat parkir di Malioboro Mall. Soalnya kalau mau ke Malioboro emang agak susah ya cari parkirnya, karena biasanya rame. Ini kita masuk ke Malioboro Mall-nya, nanti kita lihat ke luar ya. Masuknya ke Malioboro Mall-nya dulu, nanti kita lihat keluar Malioboro-nya. Jadi kalau parkir di sini tuh enak sih, jadi lebih nyaman gitu ya. Ini kalau dalam mallnya kayak gini ya, jadi sama kayak mall pada umumnya. Cuman di sini tuh jadi lebih banyak baju-baju batik ya. Tuh, buat kalian yang mau cari-cari di dalam mall tuh juga bisa sih, nggak harus di Malioboro-nya. Terus makanan-makanan tuh juga banyak sih di sini. Jadi kalau kalian lapar gitu ya, itu nggak usah bingung-bingung, tinggal makan di Malioboro Mall-nya. Untuk ATM centernya ini ada di lantai 3 ya, Malioboro Mall. Jadi siapa tahu kalian lagi cari ATM buat ambil uang cash ya. Soalnya kalau yang di luar aku kurang tahu sih ATM-nya di mana. Cuma ini pas kebetulan kita juga mau mampir ke ATM BCA. Ternyata ATM centernya ada di lantai 3. Deketnya Hokben itu ya. Ini cuma ada Mandiri sama BCA sih. Ini di lantai 2-nya Malioboro Mall ini juga ada kayak balkon gitu ya. Di balkonnya ini biasanya ada event di sini, ada kayak pameran-pameran gitu, tapi ini lagi kosong. Dari balkon ini kalian tuh bisa lihat Malioboro dari lantai 2. Masih hujan ternyata Malioboronya. Nah, jadi view-nya kayak gini nih kalau dari balkonnya. Sayangnya ini lagi hujan ya, Pak ya. Wih, ini sayangnya lagi hujan nih, Kak Gafril. Kita tunggu agak reda ya. Semoga aja nanti jadi lebih reda di bentar lagi. Tapi enak ya, suasananya tuh bener-bener kayak Jogja zaman dulu yang masih sepi gitu ya. Biasanya kan kalau Malioboro kan rame, identiknya rame. Ini tuh bener-bener sepi banget. Nah, kita coba turun ke bawah yuk. Nah, ini kita mau turun dulu. Kita mau keluar mallnya. Nah, ini kalau di lantai 2-nya yang tadi tembus sama balkon ya, ini tuh ada kayak tempat makan juga nih. Coba lihat. Oh, ini Solaria ya. Tiap tempat makan itu, terus dia view-nya ada balkonnya. Gitu. Kalau ini punyanya Pawon ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan lagi makan di atas nih, terus view-nya itu kalau kalian outdoor ini view-nya Malioboro dari lantai 2. Gitu. Macam-macam. Kayak gitu ya. Ini ada Wingstop juga. Jadi kalian bisa pilih mau makan di dalam atau di luar yang view-nya Malioboro dari lantai 2. Kita aja yang orang Jogja jarang ya ke sini ya. Jadi kalau pas kita lagi pengen jalan-jalan, kangen sama suasana Jogja, itu baru kita jalan-jalan ke sini nih. Di lantai bawahnya ini ya, dia jualan baju-baju kayak gini. Dan jadinya lebih banyak batik kalau di sini. Jadi kalau kalian
cari-cari batik, mau di dalam mallnya tuh juga banyak sih pilihannya. Harganya juga bukan yang mahal banget ya. Kalau dia 103. Nih, batik-batik kan daripada panas-panas di Beringharjo ya. Di sini juga banyak gitu. Ini di Malioboro Mall-nya. Kita yang orang Jogja malah jarang ya beli-beli batik ya di sini. Ada tas-tas juga. Nih, banyak kok di sini pilihannya. Nah, ini pintu keluar Malioboro-nya. Jadi begitu keluar mall kita udah ada di Jalan Malioboro. Siapa nih yang kangen sama suasananya Malioboro nih pas sore-sore? Oh. Nah, ini lagi hujan ya. Ini jam 16, jadi masih sepi, masih sore. Malioboro itu biasanya ditutup buat mobil atau motor itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi pastiin kalau kalian mau masuk ke daerah Malioboro sini, bawa kendaraan itu harus sebelum jam 6 sore ya. Nanti baru dibuka lagi jam 9 malam. Suasananya seru ya Pak ya. Hujan-hujan gini kita di Malioboro. Nah, ini. Nah, ini masih ada beca-beca. Kita di mana nih nyebrangnya nih? Kita mau nyebrang dulu. Walaupun hujan, kalau kalian jalan-jalan di pinggirannya juga masih tetap bisa ya. Depan-depan tokonya itu udah nggak serame dulu, jadi akses buat jalan pengunjung tuh jauh lebih nyaman ya. Nah, jadi pedagangnya itu direlokasi ke teras Malioboro. Ini kita kayak lagi liburan ya. Di sini tuh nggak perlu takut kelaparan ya. Banyak yang jual makanan ya. Jadi suasananya enak banget nih walaupun hujan sebenarnya. Jadi untuk pejalan kaki itu friendly banget. Ya, sekarang friendly. Kalau dulu kan sempit ya jalanannya ya. Kakak Gafil malah di belakang ya. Kalau kalian yang mau naik kendaraan umum ya, ini tuh ada Trans Jogja. Jadi Trans Jogja itu dia haltenya ada di situ. Nah, dia biasanya lebih murah ya. Aku sendiri belum pernah sih naik itu. Jadi rate-nya berapa aku nggak tahu. Nah, jadi di Malioboro sendiri itu ada halte bis Malioboro 1 ya. Langsung turun di Malioboro sini. Sama nanti di dekatnya titik nol juga ada ya. Ada halte satu lagi di dekatnya titik nol. Jadi di ujungnya Jalan Malioboro. Sebenarnya kita juga bisa ngulang lagi sih tetepan orang kita tinggalnya juga di Jogja kan. Cuman memang jalan-jalan dari ujung Malioboro, Jalan Malioboro yang ujung sana, dekatnya apa? Stasiun, sampai ke titik nol itu kita jarang ya. Baru kali ini nih kita. Nah, tuh ditawarin naik becak malam. Padahal kita kan lagi rencana emang mau ngevlog sambil jalan dari ujung sana sampai ke ujung titik nol ya Pak ya. Tuh, nih batik-batik juga banyak di sini. Terus di Jalan Malioboro ini juga banyak ya kursi-kursinya sebenarnya ya. Jadi kalau pas lagi nggak hujan bisa dipakai buat santai-santai ini di sini. Siapa tahu ada yang udah kangen nih sama suasana Jogja. Kalau kalian mau naik andong, di sini juga ada. Cuma aku nggak tahu ya berapa rate-nya. Soalnya kita juga belum pernah naik. Jadi kalau yang ditutup, kalian beloknya ke Jalan Perwakilan itu ya. Di situ juga ada parkir-parkir mobil. Kalau kalian mau parkir, di situ juga bisa. Wah, sayang banget ya. Ini lagi hujan, jadi kita nggak bisa duduk-duduk nih di tempat-tempat duduknya. Padahal enak banget, nyaman, basah semua. Masih berharap semoga sampai malam ini bisa berhenti nih hujannya. Nah, itu belakang Malioboro Mall ya, atau Plaza Malioboro ya tadi namanya ya. Gitu. Ini beneran masih sepi banget ini Jalan Malioboro. Soalnya lagi hujan. Lagi hujan makanya sepi banget. Itu ada Trans Jogja ya, tapi aku belum pernah naik juga sebenarnya. Jadi kita lanjut jalan-jalan lagi. Ya, gelato. Enggak, Pak. Jadi kalau pas kita jalan-jalan kayak gini ya, itu banyak banget bapak tukang becak yang nawarin ya. Murah, cuma berapa puluh ribu, tapi nanti mampir ke toko bakpia ya. Mampir ke toko bakpia gitu. Jadi nanti kita sekalian jalan terus diantarin ke toko bakpia. Ini tuh kayaknya udah bertahun-tahun yang lalu nih aku jalan-jalan ke Malioboro kayak gini. Biasanya cuma parkir di Malioboro Mall, terus habis itu duduk-duduk di depannya sambil menikmati suasana Malioboro. Nah, ini kita sengaja bikin vlog buat jalan-jalan. Kayaknya bisa nyampe nih 10.000 langkah nih hari ini. Sate-sate. Enak banget ya hujan-hujan makan sate.
Nih, Ada telur puyuhnya kayak urutan. iya. Banyak jajanan di pinggir-pinggir. Ini Kak Gavril mau mampir ya. Ini ke K3 Mart. Ini lumayan baru sih di sini. Baru pertama di sini. Ini banyak pilihannya ya. Ada minumannya, ada kimchi juga. Ini ada minuman ya. Jadi kalau di sini tuh khusus buat beli-belinya dulu ya. Terus kemudian kalau udah pilih, tinggal masaknya di atas. Ini ada minumannya, pilihannya. Vibe-nya Korea banget ya. Malah ada skincare. Malah ada skincare. Ini nggak tahu nih, bingung nih Kakak Gavril mau pilih apa. Menarik banget ya tempatnya ya. Yang suka vibe-vibe Korea pasti suka nih ke sini. Yang atasnya kayak gini ya. Ini yang outdoor. Ya, smoking area. Itu banyak tempat makan yang view-nya itu Jalan Malioboro. Nah, view-nya kayak gini. Ini satu-satunya di Jogja, jadi belum lama bukanya. Bapak Iwan tuh nggak terlalu suka mimian sebenarnya. Cuman ini Kakak Gavril yang penasaran kayak gimana rasanya. Gitu. Kita coba pilih dulu ya. Kalau saya nanti mau coba nasi Telkom, nanti kita sama-sama review ya, enak atau tidak. Ya, kalau aku juga tim nasi Telkom ya. Pedes gurih ya nggak sih? Ya. Gitu. Tapi nanti ya penasaran juga mie-nya kayak apa. Malah bingung mau pilih apa. Iya. Takutnya kalau udah pilih ternyata nggak enak gitu. Iya, soalnya pilihan itu banyak banget. Sebenarnya penasaran sih. Cuman pilihannya ternyata banyak banget. Apa itu? Kayaknya mau nyobain aja deh, Wih, mantap tuh kepitingnya. kepiting. Siapa tahu enak. Iya. Coba ini aja. Ini berapa harganya nih? Dia harganya 15.000. Jadi harganya itu paling murah. Tadi kalau aku lihat ya, paling murah itu 9.000 sih. 9.000 itu punyanya Indomie ya. Terus yang lainnya ada yang tadi aku lihat paling mahal ada yang 51.000. 51.000. Nah, ini nih. Nih, ini yang paling mahal nih. Wow, ini ternyata paling mahal. Oh, ini paling mahal. 86.000. Oke, kita cobain aja deh kayaknya ya. Oke. Ini ada odeng, ada apa ya itu ya, bakso-bakso ikan gitu ya. Ada corn dog juga. Nah, juga ada nih odeng-odengnya pilihannya. Ada tteokbokki juga. Ada tteokbokki sama raboki. Kita nyoba ya, jadi cuma beli satu aja. Soalnya nanti masih mau makan lagi di nasi Telkom. Kalau makan di sini ini nanti kena charge 15.000. Udah dapat odeng sama telur satu. Ya, Gak apa-apa? ya. Ini apa Mbak? Berry milk. Ya itu Ichigo. Oh, Ichigo. Berapa harganya? Ini all item 18.000. Oleh itu 18.000. Mau coba tak Kak? Iya. Yaudah coba ini satu. Masaknya gampang kan? Minta tolong dimasak. Oh, bisa minta tolong ya. Jadi ini minumannya semuanya sama ya. All item harganya 18.000. Kakak Gavril beli yang berry milk. Nah, yang berry milk ini ya. Nanti kita coba rasanya enak nggak? Coba ya Kak ya. Mama Shirley sama Papa Iwan makan nasi Telkom aja. Kalau ini. tambah deres nih. Wah, ini tapi hujannya tambah deres padahal kita harus jalan kan. Iya. Dari Malioboro terus jalan ke sana. Ya nanti lihatlah sambil jalan akhirnya gimana endingnya. Nanti buat masaknya ada di atas itu ya. Masaknya kita nanti ke atas itu. Jadi kalau di bawah ini kita cuma beli aja, belanja aja. Kasirnya ada di bawah situ kasirnya. Kita lagi ngantri minumannya dulu. Oke, udah jadi. Nah ini dari lihatnya udah. Tuh Kak, pegang Kak. Mie-nya tadi mana udah? Ke atas dulu nih, Kakak Gavril mau bikin. Nggak usah khawatir kalau nggak bisa bikin nanti dibantuin sama mas-masnya yang ada di sini. Kalau yang mau masak sendiri di sini juga bisa nih. Jadi ini tuh ada kompor listriknya gitu ya. Kita tinggal masak aja di sini. Udah ada caranya juga. Ini udah ada dispenser airnya. Kita buang sampahnya di sini. Terus ambil peralatan makannya di sini. Ini ada sumpit sama ada sendok. Oke. Kalau di Malioboro sini dia ada 3 nih, 4 buat masaknya. Tuh, terus ini ada wastafelnya ya.
Tapi tadi katanya Papa Iwan, udahlah dimasakin sama masnya aja biar jelas katanya. Karena kita males repot ya, takut salah, malah nanti takutnya rasanya nggak jelas. Akhirnya kita minta masakin sama masnya nih nanti nih. Ini lagi ngantri ya. Jadi kalau dimasakin, masaknya di sini. Kalau mereka masaknya udah ada SOP-nya, jadi pasti enak lah ya. Menarik. Jadi kalau dimasakin sama masnya di sini, itu telurnya itu digoreng ya. Kalau kita masak sendiri bebas mau dimasukin ke dalam mie-nya juga bisa. Tapi kalau ini digoreng dulu. Nah, sama Kak Gafil pesan berry milk. Nah, ini Kak Gafil mau coba. Wow, seafood banget rasanya. Kayak kurang pedes nggak sih? Ini lagi. Ternyata kurang pedes, guys. Tapi ini enak sih tadi ya. Rasanya seafood banget. Soalnya kita kan sukanya sama yang seafood-seafood. Panas, Pak. Ini apalagi Jogja lagi hujan ya. Cocok banget nih. Cocok banget nih makan ramen kayak gini. Nah, itu ada odengnya juga. Kuahnya apa? Kuahnya juga seger banget. Jadi kerasa banget kaldu seafoodnya. Tuh, enak kan, Pak? Enak banget. Enak banget. Makanya kita milih buat dimasakin sama masnya karena dia udah ada SOP-nya cara masaknya. Dan ini rasanya pas sih gitu. Tekstur mie-nya juga kenyalnya pas, nggak kematangan banget. Itu mie-nya enak banget ya, kenyalnya pas. Ada odengnya juga. Ya ini buat Kak Gafil nih. Enak banget loh. Seafoodnya. Tadi kita cuma beli satu ya, beliin Kakak Gafril yang ramyeon seafood. Terus karena dimasak di sini dine in, jadi tadi ada tambahan 15.000, tapi udah dapat satu butir telur sama odeng. Terus minumnya tadi beli berry milk ya, habisnya segini. Gimana Pak rasanya Pak? Enak ya ternyata ya? Rasanya enak banget. Jadi sesuai dengan lidah Indonesia sih. Rasa seafoodnya itu kerasa banget. Sesuai dengan yang kita harapkan ya, sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Soalnya kita kan sukanya yang seafood ya. Tadi milih gitu ya, akhirnya dapat ramyeon yang seafood, ternyata enak rasanya. Apalagi pas ini lagi hujan nih di Malioboro, jadi seger. Random juga ya, kalau kita salah pilih ramyeonnya juga nggak tahu tuh rasanya enak apa enggak. Nah terus tadi udah dapet telur omega ternyata. Ya. Kalau dine in itu kan nambah 15.000 tuh. Udah dapet telur omega sama odeng gitu. Nah terus kalau dimasakin sama masnya, tadi kan karena kita nggak masak sendiri ya, dimasakin sama masnya itu telurnya standarnya SOP-nya digoreng gitu. Boleh pilih mateng atau setengah mateng. Kalau kalian masak sendiri di kitchennya itu, di kompor listriknya itu kalian bebas kalau mau campur sendiri telurnya. Tapi karena tadi kita dimasakin sama masnya, jadi masnya harus sesuai SOP, jadi cuma bisa digoreng. Menurutku rasanya approve gitu ya. Untuk yang rasa ini ya, kalau yang rasa lain kita nggak tahu. Tadi harganya paling murah dari harga 9.000 untuk ramyeonnya aja. Paling mahal tadi kita lihat 86.000 gitu, nggak tahu ya, mungkin lebih enak atau gimana kita juga nggak tahu. Cuma tadi yang kita lihat paling mahal itu di 86.000. Nggak tahu juga kalau ternyata ada yang lebih mahal lagi. Kalau kalian tuh biasanya suka yang ramyeon apa? Coba kalian tulis di komen ya. Nanti siapa tahu pas Kakak Gafril pengen ke K3 Mart lagi, kita bisa coba tuh yang direkomendasiin sama kalian. Ya nggak? Oke, Nanti kalau Mama Shirley sama Papa Iwan, nanti kita pengen makannya di Sego Telkem ya. Semoga nanti cuacanya mendukung karena ini masih hujan. Tadi terang, hujan, terang, hujan. Hujan terang. Semoga cuacanya mendukung buat kita jalan dari Malioboro ke Sego Telkem gitu ya. Lokasinya itu di sentra gudeg Wijilan. Ada yang namanya Sego Telkem. Itu cocok banget bagi yang pas lagi bosen gudeg gitu ya, pengen yang pedes-pedes gurih-gurih. Sego Telkem dari salah satu pilihan Ya. destinasi kuliner. Pedas, gurih, ada manis-manisnya. Manis legitnya juga.
Semoga nanti kita bisa makan situ ya. Makanya tadi kita belinya di Katigamart cuma beli satu aja buat Kak Gafril. Soalnya emang kita udah rencana mau makan di Sego Telkom. Gimana nih Kak Gafril? Enak banget ya. Tadi udah ditata ya Kak. Setiap kali habis makan kita pasti selalu tata nih mejanya. Kak Gabriel penasaran yang rasa apa? Pengennya buldak cheese. Yang buldak cheese ya, yang agak nyemek gitu kalau kata masnya tadi ya. Yang buldak cheese nanti kapan-kapan coba lagi ya. Ini kalau yang udah selesai makanannya ditaruh di situ ya. Nah, jadi ditata sendiri di atas kayak gini. Kita mau lanjut jalan-jalan lagi ya di Malioboro ya. Ini hujannya masih deras banget. Kita sambil jalan-jalan. Wah, sedih banget nih. Ini ternyata masih hujan deras. Tadi habis keluar dari Katigamart, ternyata jalanannya nih masih hujan deras banget. Gimana nih Pak, kira-kira Pak? Kayaknya kita balik aja ambil mobil, terus langsung cus ke Nasi Telkom pakai mobil. Karena kalau pakai jalan kaki itu dari titik nol, dari Malioboro ke Sego Telkom itu harus jalan outdoor dulu. Lumayan kalau jauh ya? Lumayan jauh. Ya nggak jauh banget sih, tapi kalau cuaca Kalau hujan ini ya bisa basah kuyup kita sampai Sego Telkom. Karena hujan jadi nggak memungkinkan. Tapi sebenarnya kalau nggak hujan tuh dari ujung Malioboro sana, dari titik nol ke Sego Telkom tuh deket. Cuma jalan kaki itu deket banget Ya sebenarnya. paling nggak ada 1 kilometer paling. Ya, cuman nih karena lagi hujan deres banget. Nah, ini kayaknya nggak tahu nih kita mau nyebrang ke mallnya lagi juga masih agak susah. Kita tunggu agak reda dulu kayaknya ya. Nanti kita terus ambil mobil baru cus ke Sego Telkom. Ngevlog kita kali ini tuh random banget ya. Tadi pas berangkat udah tahu sih kalau mendung. Cuman kita berharapnya nggak hujan sederes ini ya. Ternyata masih hujan deres gitu. Nggak apa-apa. Karena kita tinggalnya di Jogja, jadi kita bisa ngulang ke Malioboro sewaktu-waktu ya kan. Kursinya jadinya kosong semua. Padahal biasanya rame banget. Padahal biasanya rame banget di Malioboro. Jadi kayak nggak ada aktivitas ya, selain yang di pinggir-pinggirnya gitu. Gak apa-apa, kapan-kapan kita bisa kesini lagi, kasih vlog Malioboro update ya buat kalian. Sambil nunggu hujan, kita lihat apa ini Pak? Ini kerajinan ya? Toko kerajinan sama permainan tradisional nggak sih? Mainan tradisional. Sama kecil. Menarik banget loh di sini. Hiasan juga lucu-lucu banget ya. Banyak aksesoris sama mainan-mainan. Ini sama ada makanan jadul. Bagus banget ya. Jadi di sini nggak cuma aksesoris aja, ternyata ada makanan-makanan juga ya. Ini ada makanan, ini apa sih namanya? Nggak tahu ya namanya apa ya. Pia ya. Kue pia. Terus ada banyak makanan-makanan, sama ini ada sambel nih. Terus ini juga ada gudeg. Gudeg kaleng ya. Pia Tugu Jogja juga ada di sini. Nama tokonya apa sih ini tadi? Oh, Jogja Pasaraya. Dia jualan makanan-makanan juga sama aksesoris. Jadi kalau kalian mau cari oleh-oleh buat yang di rumah ya, ini rekomen banget sih. Jadi satu tempat udah bisa dapat banyak. Nah, ini juga ada kayak kalung-kalung gini. Ini kayak kalung-kalung gini, harganya ini 40.000 kayak gini. Terus di dalam juga ada baju ternyata. Nanti kita lihat ya di dalam ya. Ini ada bandeng juga, bandeng duri lunak. Satu tempat bisa buat banyak oleh-oleh nih. Wedang uwuh ya. Ada wedang-wedang kayak gini. Wedang telang, wedang uwuh. Jadi kemasannya itu nanti tinggal dituang air panas sih kayak gini tuh biasanya. Nah, segini 35. Kalau di Beringharjo lebih murah sih sebenarnya. Cuman ya harus siang dan tempatnya nggak nyaman ya. Kalau di sini jauh lebih nyaman. Ada wedang secang. Jadi satu pack ini tuh isi 10 gini ya. Ini harganya 30.000. Ada baju-baju batik, ada topi-topi gitu. Kayak belangkon, Pak. Sugeng rawuh. Ya. Enggak apa. Kayak gini apa gini sih?
Gimana? Ini jokes bapak-bapak ya, mohon maaf ya. Ini ada outer juga. Mau lihat ke bawah ya. Ini ada sendal-sendal juga nih, Pak. Wah, ini bagus nih buat kesehatan. Sendal kesehatan. Tuh, baru kanan, paru-paru, ginjal, ginjal. Ginjal-ginjal. Belangkon berapa sih harganya? Mama beli. Ini anak-anak ya? Anak-anak ya. Ini yang anak-anak 55.000. Ini ada karet rambut. Crunchies. Scrunchies. Casing handphone dari kayu. Ada casing Tuh, handphone. iPhone 12 Pro Max. Ini ada casing handphone, harganya 157. Dari kayu. Ini ada sepatu juga nih, sepatu rajut ya. Kita ke bawah mau lihat kerajinan yang lain nih. Oh, ini ada silver juga. Ini Borobudur silver. Karena agak frill naik beca. Hah? Oh, ini spot foto ternyata. Kalau kalian ya pengen foto sama beca. Ini tadi sambil nunggu hujan ya. Kita lihat-lihat toko oleh-oleh ya. Soalnya masih deres banget nih hujannya. Hujannya awet banget nih. Kita tadi jalan-jalan mau kemana lagi udah bingung. Nah, yang di situ tuh piring-piring kayu. Udah yuk ke atas lagi yuk. Ke atas. Akhirnya kita berhasil menyeberang jalan. Kita habis nyebrang, terus nanti mau masuk lagi ke mallnya ya, mau ambil mobil. Nanti kita ke Nasi Telkomnya naik mobil aja, biar nggak kehujanan. Ini Malioboro-nya masih hujan deres banget nih. Sebenarnya kalau hari biasa itu mulai dari jam 6 malam sampai jam 9 malam itu mobil-mobil udah nggak boleh masuk nih ke jalan Malioboro ini. Cuman karena ini mungkin karena lagi hujan ya, dan sepi, jadi boleh masuk nih mobil-mobil. Iya. Masuk ke Malioboro Mall lagi ya. Iya, setelah berbasah-basah di Terus hujan. banget. Kita berhasil nyebrang tadi karena agak reda, terus kita langsung nyebrang bertiga. Ya, agak reda terus kita nyebrang karena mobilnya parkirnya di Malioboro Mall. Nah, ini tantangan berikutnya adalah kita berhasil nggak nih mau makan ke Sego Telkom. Soalnya hujan ya. Nanti kalian lihat deh ya, Sego Telkom tuh kayak gimana. Kalau kita sih suka ya. Mama Shirley sama Papa Iwan suka ya, Pak ya? Iya. Kalau Gafil juga suka sih. Tapi tadi udah makan ramyeon, nggak tahu tuh. Nanti masih mau makan lagi apa enggak? Masih muat. Masih muat ya. Kak Gafril tadi mampir dulu beli roti O ya, Kak ya? Enak, Kak? Enak. Kakak Gafril mampir beli roti O dulu. Coba dong, minta dong. Roti O tuh emang enak ya, padahal simple cuma ginian aja. Ini kita langsung ke tempat parkir aja. Enak ya, Kak ya? Enak. Ini kita udah di mobil lagi nih akhirnya. Jadi kita kan rencananya tadi tuh mau jalan ya dari Jalan Malioboro yang dekatnya stasiun Tugu sampai ke titik nol gitu. Terus habis itu kita mau jalan makan nasi Telkom. Tapi karena cuacanya ternyata tidak mendukung, hujannya nggak berhenti-berhenti, ini juga di luar masih gerimis ya. Akhirnya kita mutusin ambil mobil dulu ke Malioboro Mall, terus kita mau ke Sego Telkom. Semoga buka ya, Pak ya. Iya. Soalnya nanti kalau dipaksain ke sana jalan, takutnya pas di sana hujan deras, kita malah nggak bisa pulang. Benar, malah kita nggak bisa balik lagi nih buat ngambil mobilnya. Jadi kita terpaksa ambil mobil. Nanti kapan-kapan kita coba lagi nih ya, nge-vlog jalan ya di sepanjang Jalan Malioboro ya, Pak ya. Nah, ini titik nolnya di depan tuh. Nah, itu titik nolnya ada di depan. Tadi niatnya mau jalan sampai sini ya. Niatnya mau jalan, menyusuri Jalan Malioboro, terus nanti sambil jalan ke depan tuh tembusnya ke Sego Telkom. Ini padahal masih gerimis tuh, padahal tuh udah ada yang pada keluar ya, Pak ya. Iya, soalnya dia dari jauh. Jadi Mungkin dari jauh ya, mumpung di sini. Kalau kita mah orang Jogja aja, jadi kapan-kapan bisa ke sini lagi. Itu kok di kantor posnya sekarang ada Solaria, Pak. Oh iya. Solaria tuh di mana-mana ada. Di mana-mana. Jokes bapak. Jadi Sego Telkom itu lokasinya di sentra gudeg Wijilan ya. Jadi di situ kalau kalian yang udah bosen atau nggak mau makan gudeg, bisa nih malam-malam
makan di Sego Telkem. Semoga aja nanti buka. Nanti aku review ya di sana kayak gimana Sego Telkem. Ini alun-alun apa Pak? Utara apa selatan? Utara. Alun-alun utara sekarang udah nggak ada yang jual-jual ya nih di pinggir-pinggirnya ya. Ini kita kalau mau ke Sego Telkem atau juga ke sentra Gudeg Wijilan, kita bisa lewat sini. Jadi dari Malioboro itu terus aja. Deket banget sebenarnya kalau jalan. Tadi makanya kita sebenarnya planningnya ngevlognya sambil jalan ya. Kita sambil jalan-jalan nih lihat daerah sini juga gitu. Nah ini kita belok ke sentra gudeg, makanan khas gudeg nih ke Wijilan, masuk ke sini. Nanti Sego Telkem di kanan jalan. Kayaknya sih buka tuh. Parkir kiri Pak. Ini Pak. Nah, jadi parkirnya nggak usah kejauhan. Jadi parkirnya di pinggir-pinggir gini sih. Gitu. Nah Sego Telkemnya di sebelah sana. Ayo kita turun dulu ya. Nah ini sepi, kita mau ke Sego Telkem ya. Di sini tuh sentra gudeg. Nah ini Sego Telkem. Biasanya rame banget. Ini pas lagi sepi nih kayaknya. Soalnya hujan dari tadi sore. Ya, kita ngantri dulu ya. Jadi kalau yang lengkap itu dia ada oseng nasi, pakai oseng tempe, terus pakai oseng tongkol, pakai soun, oseng kikil sama oseng ati ampela. Terus sayurnya ada bisa ya di sini ya. Di sini juga pas lagi ada gudeg juga, ada gudegnya. Ada gorengan, ada telur, ada tahu tempe bacem. 3 ya sama ya, Pak ya. Pakai apa, Pak? Oh, gafril. Kakak gafril pakai telur dadar. Itu Pak, aku Pak. Nah ini, aku ini aja, telur puyuh. Telur puyuh sama tahu bacem. Nih, terserah. Aku telur puyuh sama tahu bacem. Apa lagi ya? Kakak apa lagi, Kak? Tuh, kakak gafril mau tambah perkedel ya. Jadi lauknya itu milih kayak gini. Tinggal milih lauk aja, tambah lauk-lauk kayak gini. Untuk price listnya ini ya, nih kalian bisa lihat di sini sendiri. Jadi beda-beda nanti Sego Telkemnya itu ada yang marem, ada yang 3 oseng, ada yang 2 oseng. Terus lauk-lauknya juga ada di sini sama minumnya. Di sini juga ada soto sama ada gudeg ya. Nah ini price list gudegnya. Tadi kita sama yang Sego Telkem 3 oseng, cuma beda lauknya aja. Ini yang punyanya kakak Gafril, tadi lauknya telur dadar sama perkedel ya Kak ya. Kalau yang aku, ini tadi aku sate telur puyuh sama tahu bacem, terus tambah kerupuk putih. Udah lama banget nggak makan kerupuk putih. Terus ini Papa Iwan, telur dadar sama sate jamur ya Pak ya. Kita nggak pesen minum ya, kita pakainya selalu air putih aja. Habisnya cuma 59.000. Mungkin kalau sama minum dan lauknya lebih heboh dari ini, ya 100.000 lah ya. Ini kita cuman pesan makanannya aja dan kita paling suka lauknya ini sih. Nggak terlalu suka makan ayam. Ini enak sih rasanya. Dia pedes, terus pedesnya tapi gurih ya kayak. Tempatnya ada yang lesehan gini, sama ada yang kursi ya. Emang spotnya cuma gini aja sih tempat makannya, sama ada yang di luar mereka ada kursi-kursi gitu. Jadi biasanya rame banget, tapi karena ini lagi hujan jadi sepi ya. Biasanya jam segini udah habis ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang jam segini tuh kita udah kehabisan. Ya, kita mau makan dulu ya. Kita kesini udah beberapa kali tutup terus ya. Jadi kalau di sini tuh hari Minggu tutup ya. Jadi bukanya tuh Senin sampai Sabtu jam 16.30 sampai jam 23 lah ya. Pokoknya sampai habis. Rasanya enak banget. Jadi padas, legit, manis, lengkap. Jadi khas Jogja, manis, tapi dia gurih gitu loh. Enak pedes, apalagi kita orang Jawa Timur ya. Jadi suka banget yang pedes-pedes kayak gini. Pokoknya kalian cobain ya, kalau pas lagi ke Jogja, biar nggak gudeg aja, cobain nasi telkem. Pedes banget, ini makanan Jogja tapi kayak makanan Jawa Timur ya. Soalnya pedes banget. Kalau di Surabaya sih emang udah sering ya kalau makanan pedes-pedes kayak gini ya. Kalau di Jogja jarang ya, seringnya manis ya. Makannya udah selesai. Udah kenyang, Pak? Udah kenyang. Kakak Gafril, udah kenyang?
Udah kenyang juga nih Kak Gafri. Tadi udah selesai makan, udah kita tata juga, udah bayar juga. Jadi nanti kita udahan ya, udah 7:30. Sebenarnya ini nggak sesuai sama rencana ya. Nanti kapan-kapan kita mau yang sesuai rencana tadi, yang jalan gitu ya, dari ujung Jalan Malioboro sampai ke titik nol. Tapi karena tadi nggak memungkinkan karena hujan, jadi kita nggak sesuai rencana. Udah selesai nih vlog kita hari ini. Tadi udah jalan-jalan di Malioboro ya. Walaupun hujan, kita masih tetap bisa jalan-jalan menikmati Malioboro walaupun cuma di pinggir-pinggir aja ya. Nanti kapan-kapan kalau cuacanya lebih mendukung, kita ngevlog lagi nih ke Malioboro ya. Kita jalan di sepanjang Malioboro. Semoga vlog random kita bermanfaat ya. Siapa tahu nanti ada yang ke Malioboro, kemudian mau ngapain bingung. Nah, setelah lihat vlog kita bisa ada ide tuh mau kemana aja. Kalau lagi nggak nganter saudara ke sini, kita jarang sih jalan-jalan ke Malioboro. Paling cuman di Malioboro Mall-nya aja, terus duduk di depan. Tapi kalau tadi kita lumayan jauh juga ya jalannya ya. Semoga vlognya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di Times Vlog Family berikutnya. Dadah. Bye-bye.